Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja di sini saya dapati Samsung serinya SMJ415F. Ini datang dalam posisi dia tidak ada sinyal ya. Coba saya cerahkan dulu. Kita akan coba cek di bagian sinyal. Akan coba saya masukkan kartu SIM. Ini tidak ada kartu SIM. Keluhan tidak ada sinyal atau sinyal bulat. Kita akan coba periksa apakah ada masalah di bagian software ataukah hardware. Jadi kita akan coba cek satu persatu dulu. Saya masukkan kartu SIM Telkomsel dan Axis. Kita akan coba cek untuk jaringannya. Kita tunggu. Di sini kita ketahui untuk SIM 1 Telkomsel, SIM 2-nya di rumah lebih baik. Ini Axis ya. Untuk sinyalnya bulat. Kita coba untuk langkah pertama. Pastikan dulu masuk di pengaturan jaringan. Kita masuk ke koneksi pengaturan jaringan seluler. Kita butuh ini untuk mode 1 LTE, mode 2 sudah WCDMA ya. Cari jaringan manual dulu. Kita pastikan untuk cari jaringan manual apakah bisa kita dapati untuk jaringannya. Kita tunggu, sedang proses pencarian dan tiba-tiba terhenti ya. Ini tidak bisa kita dapati, tiba-tiba terhenti. Bisa kita pastikan berarti tidak ada jaringan yang bisa terpilih ya. Tidak ada jaringan yang bisa kita dapati untuk seri J4 Plus ini. Untuk IMEI aman. Kita coba cek informasi IMEI ini. IMEI 1 dan IMEI 2 nya aman. SIM card juga sudah masuk. Untuk versi pita dasar atau baseband juga diketahui ya. Jadi tidak ada masalah di bagian software. Berarti bisa kita pastikan ada masalah di bagian hardware ya ini, karena untuk pengaturannya sudah aman semua dan sinyal masih bulat. Langkah apa yang harus kita lakukan setelah ini? Pastinya kita butuh pembongkaran ya, karena IMEI dan versi pita basis aman, SIM card juga sudah saya masukkan, pengaturan jaringan manual tidak kita dapati satupun. Oke, langsung kita bongkar. Kita pastikan ini permasalahan ada di bagian hardware. Jangan heran ya, karena pembongkarannya kok kayaknya mudah, padahal ini susah banget. Sebelumnya sudah dibongkar oleh teman saya. Jadi saya terima dalam keadaan LCD sudah terbongkar. Namun belum dikerjakan untuk bagian hardware, karena takutnya nanti permasalahannya bukan di bagian hardware. Jadi dikasih ini sama teman saya, semoga saja bisa down dan bisa saya bagikan ke teman-teman apakah yang harus dikerjakan bila mana kita dapati Samsung J4 Plus ya. Untuk serinya SM apa tadi itu, SMJ 415F. Bila mana kita dapati Samsung SMJ415F datang dalam posisi ini sinyal bulat ya, atau tidak ada jaringan manual. Bila mana kita dapati handphone seri ini di pengaturan jaringan manual tidak satupun terdeteksi jaringan, berarti bisa kita pastikan permasalahan ada di bagian hardware. Bila mana IMEI dan versi pita basis aman. Oke, langsung saya bongkar. Ini saya akan coba percepat untuk pembongkaran. Bautnya banyak banget di bawah LCD. Jadi teman-teman hati-hati kalau untuk pembongkaran LCD dilepas dulu.
Oke, baut semuanya sudah terlepas. Kita ambil celah ini di bagian penutup casing belakang dan tulangan ini kita coba pisahkan, karena kita akan fokus ke bagian PCB ya tentunya. Kita akan coba lepaskan dulu. Masih ada 2 baut tersisa di bagian dalam. Kita coba lepaskan juga. Kita fokus di bagian PCB nya saja. Kita angkat, kita singkirkan dulu untuk bagian tulangan dan casing ini ya. Kita langsung fokus di bagian penguat akhir. Jadi ini kita mapping, kita temukan ini bagian penguat air karena ada apa ini ya, lilitan ya, koksil lilitan untuk antena itu. Di bagian tulangan memang ada apa ini, konektor untuk antenanya. Jadi bisa kita dapatkan untuk bagian kaleng ini saya rasa penguat air karena dekat dengan konektor atau lilitan koksil antena itu ya. Saya akan coba langsung lepaskan saja. Saya gunakan tang potong untuk mempercepat proses pembongkaran seng pelindung ini. Saya bersihkan dulu. Seperti kebanyakan handphone tipe Qualcomm ya, jadi Samsung ini juga pakai IC WTR. Namun saya belum tahu nih serinya, untuk seri WTR ini seri berapa. Saya coba bersihkan dulu. Bila mana nanti kita dapati seri IC WTR, karena kebanyakan kalau kita coba lakukan pencarian manual tidak kita dapati, berarti kebanyakan kerusakan di bagian IC WTR. IC WTR itu kecil banget ini, namun memang fatal ya untuk handphone berchipset Qualcomm. Seringnya untuk pengaturan jaringan atau pencarian jaringan itu IC WTR ini bermasalah. Oke, saya akan coba dekatkan pakai mikroskop ini. Kita akan coba cari tahu untuk seri IC WTR nya. Ini serinya belum kelihatan ya. Coba saya dekatkan lagi. Saya rasa untuk serinya banyak digunakan ini. WTR nya WTR, kita coba dekatkan lagi. WTR 2965 ya. Kita akan coba fokuskan dulu. WTR 2965, WTR 2965. Ini banyak kita jumpai di handphone Xiaomi, namun Samsung juga menggunakan IC WTR ini karena sama-sama berchipset Qualcomm ya. Jadi kalau MediaTek atau Spreadtrum atau yang lain selain Qualcomm, saya rasa jarang menggunakan IC WTR khusus seri-seri kecil ini ya, karena WTR memang banyak digunakan di chipset Qualcomm. Oke, saya punya IC WTR yang baru, ini IC WTR seri 2965. Kita gunakan satu saja untuk IC WTR nya. Semoga setelah penggantian IC WTR ini handphone sudah dapati sinyal ya. Jadi langkah pertama memang kita harus gantikan dulu untuk IC WTR, entah apapun itu serinya kita cek dulu karena memang IC WTR itu beda-beda. Oke, fokus ke penggantian IC WTR nya. Untuk settingan blower mungkin teman-teman sudah punya filter sendiri ya. Ini karena PCB-nya agak tipis, jadi ya jangan terlalu lama. Di saya pakai Quick 850 analog, bukan original, namun masih bagus ini. Untuk setelan angin di kisaran 3 ya.
Untuk heaternya di 4 lebih sedikit, 4 lebih sedikit, tapi kita jaga jarak saja, jangan terlalu lama, jangan terlalu dekat juga. Sebisa mungkin teman-teman punya feel untuk penggunaan blower ya. Sudah terangkat IC-nya, kita akan coba bersihkan sisa-sisa timah di PCB tentunya supaya lebih presisi saat pemasangan nanti untuk IC WTR yang baru. Titiknya juga jangan sampai lupa. Siap, kita bersihkan ya, kita bersihkan dulu, dan setelah ini kita akan coba pasang IC WTR yang baru. Untuk pemasangan juga tidak saya rubah settingan angin dan heater di blowernya. Perlahan-lahan kita akan coba goyangkan ya, jadi perlahan saja, jangan terlalu lama dan jangan terlalu kepanasan. Jarak juga sangat mempengaruhi untuk pemasangan ini. Oke, setelah terpasang tentunya kita bersihkan dan kita dinginkan setelah ini. Saya rasa sudah bagus ya di bagian pemasangannya. Kita akan coba rakit ulang. Belum saya segel, kita pastikan dulu untuk jaringannya apakah sudah terdeteksi dengan penggantian IC WTR. Oke, sebelum kita cek ya, kita terlebih dahulu pastikan apakah handphone ini short. Setelah pemasangan IC WTR dengan skala di ohmmeter, probe merah kita hubungkan ke ini konektor VBAT ya, jangan sampai bergerak di salah satu sisinya setelah kita tukarkan probe-nya. Jadi teman-teman mungkin sudah hafal untuk pengukuran short atau tidaknya handphone. Ini tidak short setelah penggantian IC WTR baru, berarti semoga saja tidak ada masalah. Saya akan coba pasangkan untuk kamera dan skrup pengaman PCB ya. Tentunya setelah ini kita akan coba cek di bagian sinyal karena memang kerusakan di bagian sinyal. Kita fokus dulu di sinyal dulu. Kita rapatkan. Setelah ini kita akan coba cek. Tidak saya baut dulu. Saya akan coba pastikan dulu untuk jaringannya. Kita pasang LCD dan kartu SIM yang aktif. Telkomsel dan Axis sudah saya masukkan. Booting di Samsung Galaxy J4 Plus. Ini IC WTR yang lama tadi. Semoga setelah penggantian ini tidak ada masalah ya, dan handphone sudah bisa aktif kembali sinyalnya. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Oke, alhamdulillah untuk barnya tidak bulat lagi ya. Ini sudah ada bar sinyal 4G, berarti bisa kita pastikan dengan penggantian IC WTR 2965 ini handphone sudah muncul sinyalnya lagi, alhamdulillah. Setelah ini saya akan coba tanpa dubbing karena memang sudah selesai ya, untuk sinyalnya sudah muncul. Tinggal kita cek pengaturan yang lain. Kita coba telepon layanan operator ya. Ini untuk cek panggilan. Oke, sudah masuk.
For English, press 2. Kita cek di bagian paket data. Oke, kita akan coba cek di bagian paket data. Ini untuk SIM satunya ini 4G ya. Jadi kita akan coba cek ke SIM 1 dulu. Untuk data seluler ini data seluler SIM 1. Berarti kita akan coba cek browser. Kita coba masuk ke internet. Kita coba masukkan kata tes saja atau Google ya. Ini tes. Kita coba masuk. Apakah datanya masih aktif? Oke, sudah terdeteksi tes atau uji ya. Ini berarti paket data sudah on, untuk panggilan tadi sudah on. Otomatis nanti kita akan coba cek ke jaringan seluler di pencarian manual, berarti bisa kita dapati. Yang tadinya kita tidak bisa dapati seluler apapun. Kita akan coba cari jaringan manual. Kita tunggu apakah bisa kita dapati jaringan manual. Oke, di sini ada Telkomsel di rumah aja, pastinya di rumah aja teman-teman, masih lockdown di sini. XL, Indosat, Smartfren, Tri, dan Smartfren. Berarti bisa kita pastikan untuk cari jaringan manual sudah tersedia dengan baik. Yang tadinya tidak dapat kita temui jaringan, sekarang sudah 4G Telkomsel dan XL aksisnya sudah masuk. Berarti bisa dipastikan untuk jaringan tidak ada masalah. Tadi sudah kita cek untuk IMEI dan versi pita basis. Untuk IMEI dan versi pita basis sudah ada sebelum saya ganti IC WTR nya ya. Untuk IMEI dan versi pita basis, kita cek tadi apa itu, versi pita basis ya. Di sini versi pita dasar sudah kita ketahui. Untuk IMEI juga tidak ada masalah sebelum kita lakukan proses pengecekan hardware ya, dan 4G nya pun sudah muncul. Jadi untuk kesimpulannya, bila mana teman-teman dapati apa ini, handphone apa, kita cek lagi. Handphone J415F. Ini handphone apa ya? Galaxy J4 Plus. Saya browsing dulu. Galaxy J4 Plus, bila mana teman-teman dapati sinyal bulat ya, tadi sinyal bulat dan kita tidak bisa untuk pencarian jaringan manual, kita masuk tadi di koneksi dan kita cek di jaringan seluler. Untuk operator jaringan kita cek cari jaringan manual, kita tidak dapati, berarti bisa kita pastikan hardware bermasalah. Namun dengan catatan IMEI dan versi pita dasar tidak ada problem seperti itu. Jadi untuk teman-teman, bila mana didapati problem seperti tadi yang saya sebutkan di atas, bisa kita pastikan Selamat datang di dunia IC WTR untuk serinya 2965 ini bermasalah. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Masih banyak jalan menuju nota pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.